Topi Muhajir dengan NIM 2020-008-194. Di sini saya akan membuat tutorial uji validitas yang sudah ada data yang diberikan oleh Ibu Nurul, dan selanjutnya langsung saja biar untuk mempersingkat waktu. Yang awalnya kita memasuk ke dalam program Excel yang udah ada datanya, baru di dalam data BE1 sampai BE7 sampai BE8 kita copy. Sampai BE8 kita copy sampai bawah. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, setelah itu kita mencari totalnya juga, total dari BE1-nya. Nah, di sini kan udah ada totalnya. Kita tinggal copy juga. Tinggal copy langsung. Copy, kita masukkan lagi ke program SPSS-nya. Sama halnya dengan yang lain. Sama halnya dengan BE juga, BT juga seperti itu. Kita copy program BT sampai bawah file ini, agar untuk mencari data yang kita inginkan. Masuk kembali ke total BT. Total BT kita masukkan kembali ke SPSS. Selanjutnya kita ke BA. Tadi BT, sekarang BA. BA itu sampai BA6. BA6 sama total BA nya juga. Total BA kita masukkan. Total BA dan terakhir BL. BL1 sampai BL4 kita blok sampai akhir, kelewatan. Masukkan datanya, baru kita menuju ke total BL nya. Kita masukkan juga total BL nya. Nah, setelah kita memasukkan semua data yang kita ingin uji validitasnya, selanjutnya kita menuju ke variable view-nya. Variable view. Nah, variable view yang dimana yang namanya, yang awalnya itu namanya variable, kita rubah sendiri dulu. Kita berubah sesuai dengan data yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini kita udah rubah BE1, kita rubah sampai total BE sampai total BL kita rubah semua. Nah, sedangkan desimal, misalkan kalau ada angka selain dari 0 di sini, kita rubah menjadi 0 semua. Baru setelah itu mungkin measure-nya yang awalnya ke yang nominal kita rubah ke semua menjadi scale. Nah, selanjutnya kalau ketika semua ini udah terverifikasi seperti ini, maka selanjutnya langkah selanjutnya itu kita menuju ke analyze ke korelasi. Nah, terlebih dahulu kita lanjut ke bivariate. Nah, di bivariate ini kita memasukkan dulu data apa? Data BE nya kita masukkan, yang karena kita ingin uji data BE nya, BE sampai total BE kita masukkan semua ke variabel, karena kita ingin menguji
uji validitas di data BE. Selanjutnya kita menuju option means and standard deviation-nya, ini kita conteng lalu continue. Nah, habis itu langsung saja tekan OK, maka akan muncul hasil dari BE1 sampai total BE. Nah, seperti kita lihat di dalam data tersebut menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dan korelasi antara 9 variabel, dan terdapat 173 subjek yang diukur pada semua variabel. Nah, seperti kita lihat nih 173 yang diisi. Dan terus selanjutnya kita menuju ke korelasinya di dalam variabel BE1, BE2, BE7 dan BE8 memiliki korelasi yang signifikan dengan total BE. Korelasi terkuat adalah antara BE3 dan total BE, yaitu R sama dengan 0,729. Sedangkan kalau BE5 dan BE6 memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu R sama dengan 0,682. Terus kalau kita melihat lagi dalam konteks ini, yaitu BE2 dan BE8 juga memiliki korelasi yang cukup tinggi, yaitu R sama dengan 0,398. Sedangkan kalau BE4 memiliki korelasi yang rendah dengan variabel lainnya, kecuali dengan BE3 dan total BE. Nah, setelah kita mengetahui ujian dari BE3 ini, kita lihat datanya, maka selanjutnya kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mencari data dari total BA1-nya. Setelah itu kita reset dulu. Kita masukkan data yang di BT ini. BT kita masukkan, BT2, BT3, BT4, total BT kita masukkan juga. Sama halnya dengan BE yang tadi, yaitu optionnya kita cari, kita centang match-nya, lalu continue. Lalu kita lihat hasil dari analisis data yang kita cari, yang dimana seperti kita lihat ini bahwasanya data yang diberikan terdiri dari statistik deskriptif dan korelasi antara variabel. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata mean dan BT1 adalah 3,36, sedangkan kalau di BT2 adalah 3,68, BT3 adalah 3,55, plus BT4 adalah 3,62, dan total BT adalah 14,20. Selain itu, deviasi standar atau standar deviation dan dari BT1 adalah 0,835, BT2 adalah 0,792, BT3 adalah 0,788, BT4 adalah 0,810, dan total BT adalah 2,599. Jumlah total responden adalah 173. Nah, selanjutnya setelah kita melihat korelasinya, yaitu antara variabel ditunjukkan oleh tabel korelasi. Korelasi Pearson menunjukkan korelasi antara variabel BT1, BT2, BT3, BT4 dan total BT. Ada korelasi yang signifikan antara semua pasangan variabel, yaitu BT1 dan BT2, BT1 dengan BT3, BT1 dengan BT4, BT1 dengan total BT, dan seterusnya. Dengan nilai korelasi tertinggi antara BT4 dan total BT, yaitu R sama dengan 0,857, yaitu P kurang dari 0,01. Nah, dalam semua korelasi signifikan pada level signifikansi 0,01 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel. Nah, adapun secara keseluruhan, hasil uji validitas data ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam BA. Ke BA kita menguji data BA. Nah, di dalam data BA kita jangan lupa untuk meresetnya. Karena kita menguji data BA, kita masukkan dulu BA-nya, BA1 sampai BA6 dan total BA-nya. Lalu kita masukkan ke dalam variabel karena kita mau menguji data tersebut, dan jangan lupa untuk mencentang lagi match-nya. Continue baru oke. Nah, karena kita udah melihat data tersebut, nah di sini kita bisa melihat nih. Di sini kita bisa melihat di dalam BA1-nya. Oh, nih ada kesalahan. Sebentar. Ada kesalahan
memasukkan data. Di sini kita melihat dulu, ternyata kita salah memasukkan data. Kita lihat sendiri di BA-nya. Di BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6. BA6 dan total BA. Total BA kita masukkan ke dalam variabel yaitu option maupun ke lanjut means continue. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri dari data di atas terlihat bahwa data tersebut merupakan hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara variabel. Data tersebut terdiri dari 6 variabel yang diberi nama BA1 sampai dengan BA6 dengan masing-masing memiliki nilai rata-rata min, standar deviasi dan jumlah responden N yang sama, yaitu sebanyak 173 orang. Selain itu terdapat juga variabel total BA yang merupakan hasil penjumlahan nilai dari ke-6 variabel tersebut. Nah, terus di korelasinya yaitu korelasi persen menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Hubungan yang signifikan tersebut terlihat dari nilai koefisien korelasi yang ditunjukkan pada tabel korelasi. Semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi positif yang berkisar antara 0,336 hingga 0,836 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01. Nilai koefisien korelasi yang semakin besar menunjukkan hubungan yang semakin kuat antara variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah lulus uji validitas dengan baik dan variabel-variabel yang diukur memiliki hubungan positif yang signifikan. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut bersifat kausal atau tidak karena uji korelasi tidak bisa menunjukkan hubungan kausalitas. Nah, selanjutnya kita melihat kita menguji data di data BL-nya. Kita masuk lagi ke korelasi, kita masuk ke bivariat, kita reset lagi. Nah, total BL1, BL2, BL3, BL4, BL5 kita masukkan juga ke variabel. Lalu kita masukkan ke option, means, continue. Lalu tekan OK. Nah, dilihat dari data di bawah ini yaitu terdapat 5 variabel yaitu BL1, BL2, BL3, BL4 dan total BL yang masing-masing diukur pada 173 partisipan. Dari data tersebut dapat dilihat nilai rata-rata mean dan simpangan baku standar deviation dari masing-masing variabel. Dan untuk menguji validitas data tersebut kita dapat melihat korelasi antara masing-masing variabel. Dalam data ini diberikan tabel korelasi Pearson antara semua kombinasi variabel. Terlihat bahwa semua korelasi antara variabel signifikan pada tingkat 0,01 dengan nilai P kurang dari 0,001. Korelasi juga relatif kuat dengan koefisien korelasi Pearson antara variabel-variabel berkisar antara 0,43 hingga 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat dianggap valid karena variabel-variabel tersebut saling terkait dengan korelasinya signifikan secara statistik. Namun, untuk menentukan kevaliditan konstruk secara lebih lanjut perlu dilakukan analisis faktor atau analisis lainnya. Nah, mungkin cuma itu aja dari saya untuk tentang uji validitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.